Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Wahyu 15 ayat 4. Bunyinya, "Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu." Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku, apakah saudara adalah termasuk orang yang berkata, "Mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan ini merajalela di dunia ini? Mengapa Tuhan tidak langsung membumi hanguskan mereka yang bertindak bercela, yang terus melakukan tindakan kriminal, orang yang jahat di dunia ini?" Apakah saudara termasuk dalam bagian hal tersebut? Ternyata saudara juga harus mengkoreksi apa yang saudara ucapkan itu. Seandainya Tuhan langsung membumi hanguskan orang-orang yang jahat di dunia ini, maka mungkin saudara juga termasuk di dalamnya. Kebanyakan dari kita memang lebih tertarik melihat kejahatan orang lain. Tetapi kita tidak mau melihat ke dalam diri kita, mengintrospeksi diri dengan sungguh-sungguh, bahwa kita memang lebih banyak tindakan bercela dari mereka. Pikiran kita lebih jorok, lebih kotor. Pikiran kita memiliki tipu muslihat. Tetapi kita hanya lebih mementingkan untuk menjudge orang lain. Dan kini saudaraku yang terkasih, apa yang membalut dalam diri saudara, yang membuat saudara benar-benar memiliki ketakutan? Ada satu daerah, suatu negara, mereka sangat takut untuk membuang sampah dengan sembarangan. Mengapa demikian? Karena ketika mereka kedapatan membuang sampah dengan sembarangan, mereka akan didenda dengan biaya yang sangat besar. Sehingga karena ketakutan mereka dengan denda itu, mereka tidak mau sembarangan membuang sampah. Bahkan ketika mereka berada di dalam kereta api yang super cepat, mereka tidak mau mengunyah permen karet. Karena mereka berkata, ini akan merusak sistem. Dan kita akan lihat ketika sistem ini rusak, maka semuanya akan saling bertubrukan. Sehingga mereka memiliki ketakutan itu. Tetapi saudaraku, apakah saudara takut akan neraka itu? Jangan-jangan di antara kita ini sudah banyak yang tidak memiliki ketakutan tentang neraka itu. Seolah-olah melihat neraka itu hanyalah sesuatu ilusi, sesuatu hal yang tidak nyata. Padahal Yesus Kristus sungguh-sungguh ketika sudah membahas neraka, ada suatu hal yang sangat menggetarkan ketika ia berbicara tentang neraka. Ia sungguh-sungguh, ia tidak main-main dengan perihal neraka itu. Dan itu jugalah yang kita harus pegang sampai sekarang ini. Ketakutan kita tentang neraka itu harus benar-benar terus membawa kita untuk mengerti bahwa hidup ini bukan main-main. Hidup ini bukan panggung sandiwara. Meskipun orang berkata dunia adalah panggung sandiwara, maka saudara jangan bersandiwara dalam hidup saudara. Mengapa demikian? Karena api neraka itu nyata. Dan lihatlah nas firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Ini adalah nyanyian mereka yang menang. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan? Dan yang tidak memuliakan namamu. Mengapa kita takut kepada Tuhan? Karena hanya Dia saja yang kudus. Dan semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Orang hanya berspekulasi terkait tentang kebenaran. Tetapi adakah orang yang mampu berspekulasi bahwa 2 tambah 2 adalah 4? Tidakkah ada orang yang bisa berspekulasi? Itu adalah nilai yang real. Itu absolut. Dan bagaimanapun itu eksistensi dirinya. Tidak dapat diganggu-gugat. Nanti orang baru berkata, "Oh benar, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat." Sudah terlambat saudara. Mengapa demikian? Karena kita hanya ingin memproses cara kita berpikir secara empiris. Ingin berproses
dengan cara kita berpikir secara matisis, tetapi kita tidak ingin berproses dengan cara berpikir yang Tuhan telah turunkan dalam wahyu-Nya. Itulah yang orang selalu berkata tentang metafisika. Teologi itu, firman Tuhan itu, bukan cara manusia berpikir, tetapi cara Tuhan memikirkan yang terbaik bagi saudara. Dan itulah yang kita terima. Dan itulah mengapa orang yang berkata dirinya bijak, sebenarnya mereka adalah bodoh. Seandainya mereka bijak, mereka akan menerima Yesus Kristus. Tetapi kenyataannya, mereka terlalu bodoh. Mengapa demikian? Karena yang natural lah bagi mereka yang nyata. Yang dapat dibuktikan secara ilmiah lah yang mereka katakan nyata. Mereka lupa bahwa itu hanyalah bagian kecil dari observasi yang Tuhan izinkan untuk diteliti manusia. Mengapa kita tidak mencari Allah? Mengapa kita tidak takut dengan kekudusan Dia? Mengapa kita tidak takut dengan api neraka itu? Maka, saudaraku, milikilah kualitas yang hidup, yang baik itu. Karena kita akan benar-benar menghadapi segala sesuatunya. Dan jika penghakiman itu telah nyata, tidak ada lagi alasan kita untuk kembali karena kita sudah diperhadapkan dengan kenyataan itu. Tuhan Yesus memberkati saudara, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu. Engkau memelihara kami. Engkau memberikan kami penegasan bahwa neraka itu benar adanya. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak berleha-leha dalam hidup ini. Supaya kami tidak melakukan sandiwara dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa supaya memiliki ketakutan yang sungguh-sungguh. Bahwa Engkau adalah Allah yang benar-benar kudus. Kami adalah orang yang penuh dengan segala tubuh muslihat. Keberdosaan kami membawa kami ke dalam malapetaka. Tolong kami Bapa supaya kami dapat bermazmur dengan baik. Supaya kami menjadi orang-orang yang menyanyikan lagu kemenangan itu nanti. Karena kami sudah berada di dalam kerajaan surga. Terima Tuhan pujian kami ini. Dan layakkanlah kami dalam pekerjaan yang Tuhan izinkan kami kerjakan ini. Dimuliakan nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.